Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Perasaannya bagaimana? Senang? Senang. Sudah sarapan? Sudah. Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa bisa dipimpin oleh Mas Noval. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti hari ini masuk semua ya? Tidak. Oke, baik. Bu Yuni absen dahulu ya. Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ya, untuk memberikan motivasi kepada kalian semua, Bu Yuni ada video ya, video inspiratif. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kalian. Nah, nanti selama menonton video ini bisa diamati, kemudian kalian coba untuk menyimpulkan kira-kira pesan apa yang disampaikan di video ini. Gitu ya. Nah, ini ya videonya. Bisa diperhatikan ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang berani menyampaikan pendapatnya terkait dengan isi pesan yang ada di video ini? Ya, ayo Mbak Naila. Dalam hidup harus berani mencoba dan jangan merasa takut gagal, seperti burung dalam video tersebut. Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Naila. Jadi benar ya, di video tadi itu menceritakan bahwa si burung itu yang awalnya dia itu takut, ya kan dia mencari makan kerang, harus berani mendekati ombak. Nah, awalnya dia itu merasa takut, kayak dia itu sembunyi di pinggir. Nah, kalau dia sembunyi terus dia tidak akan pernah mendapatkan makan. Jadi dia memberanikan diri untuk mendekati ombak sehingga dia mendapatlah kerang yang banyak. Bahkan teman-temannya, burung yang lain pada ikut datang menghampiri dan makan bersama. Nah, layaknya dengan kalian, ya ketika kalian belajar tidak bisa, berarti kalian juga harus berani mencoba. Karena ketika kita mencoba, nanti pasti akan ada masanya, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita ingin capai. Tetapi itu semua butuh usaha kerja keras. Gitu ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya ya, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita tujuannya ada dua hal yang mau kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu nanti melalui percobaan sederhana peserta didik mampu mengidentifikasi gaya gravitasi bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di sekitar atau terhadap benda di bumi. Melalui percobaan sederhana peserta didik mampu menentukan contoh penerapan gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Nah, selanjutnya yang Bu Yuni pegang ini apa? Penghapus. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Bu Yuni menjatuhkan penghapus ini? Ada yang tahu?
Ya, kira-kira apa yang terjadi Mbak Kunsa? Penghapus akan jatuh ke lantai. Ya, coba ya kita perhatikan bersama. Bu Yuni akan menjatuhkan penghapus ini ya. Oke, 1, 2, 3. Benar? Penghapus jatuh ke lantai? Benar ya, penghapus akan jatuh ke lantai. Terus, kenapa kok penghapus ini jatuhnya ke lantai? Ada yang tahu alasannya kenapa? Mbak Kunsa? Karena ada gaya gravitasi bumi. Oke, karena ada gaya gravitasi bumi. Yang lain, Mbak Zara setuju dengan pendapatnya Mbak Kunsa? Oke, setuju. Berarti semua setuju kalau penghapus ini jatuh ke lantai karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Setuju? Ya, benar ya bahwa penghapus ini bisa jatuh ke lantai karena ada gaya gravitasi bumi. Di mana gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarik bumi yang selalu menuju pusat bumi. Arahnya selalu menuju ke bawah. Jadi dengan adanya gaya gravitasi bumi ini akan menarik setiap benda untuk selalu menuju ke inti bumi. Terus sekarang ada yang tahu astronot? Tahu? Tahu tidak astronot? Tahu tidak? Halo? Ada yang tahu astronot? Oke. Astronot dia itu bisa pergi ke angkasa, melayang-layang di angkasa. Bahkan dia bisa sampai ke bulan. Ya apa tidak? Ya. Nah, kenapa kok dia bisa pergi terbang sampai ke bulan sana dan tidak jatuh ke bumi? Ada yang tahu? Iya, Bu. Ya. Gimana Mbak Kunsa? Karena tidak ada gaya gravitasi bumi. Oke, ya benar ya jawabannya ya. Tetapi jawaban yang paling benar adalah ketika suatu benda memiliki kedudukan yang semakin jauh dari bumi, kan di angkasa, jaraknya ke bumi jauh enggak? Maka ketika semakin jauh, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Kalau dia semakin jauh berarti sampai tidak ada, gitu ya. Jadi ketika Mbak Kunsa menjawab tidak ada gaya gravitasi, itu boleh. Tetapi yang lebih tepat adalah karena kedudukannya semakin jauh dari bumi sehingga gaya gravitasinya kecil. Oke. Nah, betul ya. Kemudian selanjutnya Bu Yuni akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini ya terdiri dari 3 kelompok. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, perlu diketahui bahwa pembagian kelompok ini Bu Yuni sudah susun berdasarkan hasil asesmen kognitifmu tentang pengetahuanmu mengenai gaya sama jenis-jenisnya. Kemudian juga berdasarkan hasil yang non-kognitifnya terkait dengan gaya belajar. Jadi nanti Bu Yuni sesuaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, Mbak Keke, Mbak Naila, Mas Dirga, Mbak Husna, sama Mas Hilmi. Nanti berarti kelompok 1 di awal ini nanti langsung menempatkan di stasiun belajar A. Yang kelompok 2, Mbak Zara, Mbak Nagita, Mas Diva, sama Mas Naufal di B. Ya. Terus kelompok 3, Mbak Yaya, Mbak Quinsa, Mas Pono, sama Mas Kevin di kelompok di stasiun belajar C. Nanti setiap stasiun kalian hanya memiliki waktu 7 menit. Setelah 7 menit kalian berputar. Kelompok 1 pindah ke B, kelompok 2 pindah ke C, dan kelompok 3 pindah ke A. Gitu ya. Jadi 7 menit. Mengerjakannya hanya 1
PD. Tetapi satu LKPD ini kamu bisa mengerjakan di beberapa tempat tergantung informasi yang kamu dapatkan di setiap stasiun. Gitu ya. Oke, nah sekarang bisa duduk sesuai stasiunnya sambil Bu Yuni bagikan LKPD-nya. Ya. Tasnya tidak usah dibawa, bawa alat tulis saja. Bisa. Mas Dirgam kelompok 1? Ya. Mas Dirgam. Mbak Kakak, Mbak Naila, sini. Mas Diva di kelompok 2, sini. Mas Naufal di kelompok 2. Sini, Mas Naufal, sini. Ya. Ini kalian melakukan percobaannya sesuai di sini. Nggak harus duduk, bisa berdiri di sini loh. Melakukan di sini. Ya, yuk berdiri di sini. Melakukan ini, percobaan ini ya. Sesuai dengan langkah yang ada di sini. Terus yang kedua, ayo Mas Naufal mepet, Mbak Nagita. Kamu mengidentifikasi ya video percobaan. Ini nanti kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nggak harus semuanya dulu, nggak apa-apa. Akan melakukan percobaan sederhana tentang dari ini. Coba ya dari sini. Nanti kalau play nih. Play sekarang ya. Ayo Mbak. Ya. Ini bisa dibaca di sini. Coba itu apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama apa? 2 lembar kertas AKS. Ini 2 lembar. Terus batu. Meremas 1 kertas. Berarti ambil 1, diremas, dijadikan bola. Terus yang lain mengamati. Nanti ya, dijawab dulu satu-satu. Ya, satu-satu dulu. Cepat aja di langkah yang kedua apa? Satukan bola kertas dan batu dari ketinggian yang sama. Oke, coba Mbak Keke di sini, Mbak Naila di sini, yang lain mengamati. Nggak tahu. Ya, berarti bisa dijawab. Ya. Terus setelah itu yang kedua apa itu? Sampai jumpa di lain waktu, adik-adik. Kalau bingung bisa diulang lagi nak ini videonya. Ya sebentar Mas Pono. Diulang lagi boleh. Gimana? Oh punya Bu Yuni. Ini bisa dibaca, dikerjakan itu? Iya, sebisanya. Iya. Iya sekarang bisa dicari tuh. Nomor 1 aja. Iya dari nomor 1 tapi nggak urut nggak apa-apa. Pertiganya nih bisa di stasiun 1 diukur ya masanya. Berapa? Yuk sekarang pindah ya. Ini di bawah. Ya LKPD-nya di bawah muter. Oke. Ya berarti kelompok 3 ke sini nak. Ini nggak usah di bawah. Yuk ke sana. Ya, Mbak ini ke sana. Geser sedikit. Nak, Kak, kamu duduk geser ke sana. Geser duduk ke sana. Geser duduk ke sana. Ini yuk. Ayo sini. Yang kelompok 1 kan melakukan pekerjaan
kerjaan di sini? Dijatuhkan terus diperhatikan. Bisa dilihat videonya? Belum? Ayo dijatuhkan. Ya, 1, 2, 3. Batu. Ya berarti jawabannya apa? Batu. Batu. Terus langkah yang kedua apa? Temukan. Mbak Nagita ini dibantu Mbak Zara. Apa tadi itu? Yang mana ini? Selembar kertas terlihat melayang-layang. Ya kenapa kira-kira? Kalau mau ngulangi ini enggak? Ditarik ya. Tarik gini. Nanti mengulang. Berapa? Itu beratnya. Ditulis. Masanya berapa itu? Kan ini pertanyaannya apa? Berat. Bola, kertas, dan batu. Berarti kamu timbang dulu. Batu berapa itu? 100. 100 apa? Sentimeter. Kok sentigram? Berarti ditulis di sini. Sudah 7 menit loh ya ini. Yuk bisa tukar lagi, muter lagi, sekali lagi. Kelompok sini. Kamu kesini nak. Duluan mana? Iya, berarti jawabannya bisa diambil. Terus setelah itu apa? Bola kertas sama selembar. Ayo lagi sekali lagi mas. Bola. Yuk diperhatikan Mas Diva sama yang lainnya. 1, 2, 3. Nah, duluan mana? Bola kertas. Tuh, dijawab. Mana? Enggak boleh. Dijawab tadi mana jawabannya? Ya, Ibu Mudi. Gimana Mas Nopal? 10. 10 gram. Sekarang sesi yang ketiga juga sudah selesai. Sudah 7 menit. Nah, sekarang adalah giliran untuk presentasi. Oke, presentasi yang pertama dari kelompok 1 dulu. Sebentar, kelompok 1. Kelompoknya Mbak Keke. Sini yuk, maju yuk. Oke, kelompok 1 ya, kelompoknya Mbak Keke ya. Maju semua sini. Nah, yang lainnya Bu Yuni kasih kartu emoji ya, seperti biasanya. Nanti kalau jawabannya setuju, berarti diangkat yang warna kuning. Kalau tidak tahu, berarti warna merah. Kalau ragu-ragu, tidak yakin sama pendapat atau jawabannya, berarti warna biru. Sebentar ya. Ya, nomor 1 dibaca yang keras. Saat menjatuhkan bola kertas dan batu secara bersamaan, mana yang jatuh terlebih dahulu di tanah? Batu terlebih dahulu. Batu. Oke, sekarang kelompoknya Mbak Zara sama kelompoknya Mbak Queen setuju nggak sama pendapatnya? Kalau setuju, tadi yang diangkat apa? Warna kuning. Oke ya. Jadi semua setuju sama jawabannya kelompoknya Mbak Keke? Oke, setuju. Berarti benar ya bahwa yang jatuh terlebih dahulu adalah batu. Kemudian yang nomor 2, Mbak. Saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan, mana yang jatuh terlebih dahulu di tanah? Bola kertas terlebih dahulu. Jawabannya dari kelompoknya Mbak Keke adalah bola kertas. Kelompok yang lain? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Mas Kevin? Setuju. Semuanya setuju, berarti jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah bola kertas. Ya, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Keke. Oke, ya, bisa duduk. Quinsa?
Faktor yang mempengaruhi gerak jatuh benda adalah gaya gravitasi bumi. 1. Hambatan udara permukaan luas benda. Oke. Ada yang setuju? Coba diangkat. Yang setuju siapa? Setuju semua? Mas Naufal? Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama gaya gravitasi, yang kedua hambatan udara, dan yang ketiga adalah luas permukaan. Benar ya? Logikanya kalau benda itu luas permukaannya besar, berarti nanti dia bisa ketiup dari sisi mana saja, sehingga dia bisa memperlambat jatuh ke bumi. Oke, yuk beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Quinsa. Oke, silakan duduk. Bu Yuni akan memberikan soal 5 soal pilihan ganda. Satu soal ini sebenarnya cukup dikerjakan 1,5 menit. Berarti kira-kira cuma butuh waktu 7,5 menit. Berapa soal, Bu? Ya nanti udah selesai. Cuma 5 soal. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama di atas. Ya dikerjakan dulu. Ya. Oh enggak, yang nomor 1 aja. Ini petunjuknya. Ya. Sudah ya. Karena sudah semua, silakan ini muter, lebar jawabannya muter. Yo, 1 berarti ini dikasihkan sebelahnya. Ini dikasihkan sebelahnya, apa enggak? Yo, ayo muter 1. Ini berarti ke sana. Ya, nih mak punya Mas. Itu muter dikasihkan muter. Ya, terus 2, muter lagi, sekali lagi. Muter sekali lagi, itu muter sekali lagi. Ya, muter sekali lagi. Oke, bon ya. Yuk dengarkan Bu Yuni. Kita bahas ya, soalnya ya. 1. Seorang anak melempar bola ke atas. Setelah beberapa detik, kemudian bola tersebut jatuh ke bawah. Mengapa bola tersebut tidak terus bergerak ke atas? Apa jawabannya? Apa? B. Apa B? Karena gaya gravitasi bumi menarik bola ke bawah. Betul, ada yang salah nggak? Siapa yang salah? Mbak Naila tadi apa jawabannya? C. Ya nggak apa-apa ya, karena bola terlalu berat. Yang benar jawabannya adalah karena gravitasi bumi menarik bola ke bawah. Yang salah cuma 1 toh Mbak Naila? Oke, berarti yang lainnya benar? Kelompok ini benar? Terus terakhir, seekor burung bisa terbang di udara meskipun ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Apa yang dilakukan burung untuk melawan gaya gravitasi bumi? Burung memiliki sayap yang mendorong udara mengalir dari atas sayap ke bawah. Ya. Sehingga membuatnya bisa melayang. Oke, benar ya, jawabannya adalah A. Burung memiliki sayap yang mendorong udara mengalir dari atas sayap ke bawah sehingga membuatnya bisa melayang. Oke, sekarang bisa dikumpulkan ya, ditulis betulnya berapa. Bu Yuni ambil
Oh, ini ada yang betul semua, Mbak Olivia. Terus kabeh. Mas Lova juga betul semua. Bu Yuni, ada lembar refleksi ya, bisa diisi ya, bisa diisi, nanti langsung dikumpulkan ke Bu Yuni sama lembar penilaian ya. Iya, Ibu. Itu cuma dicentang aja. Iya. Iya, Bu, Itu refleksi bagaimana perasaanmu dicentang dipilih sama ini. Kamu? iya. Ya. Itu dicentang. Iya, dicentang aja. Kabeh. Boleh milih salah satu, nggak harus semua. Ya. Ini waktunya cuma 5 menit ya. Udah 3. 3, kok 3 toh? Kamu mau memilih 3 emot? Boleh? Dalam. Ya. Dipilih sesuai dengan perasaanmu ya. Kamu merasa baik. Telur, Bu. Ya 2. Sama yang satu itu kamu merasa bisa apa enggak? Kalau kamu merasa bisa berarti dipilih baik sekali. Kenapa? Ya, hal baru yang kamu pelajari hari ini apa? Misalnya kamu tadi belajar mengukur atau percobaan, ya kan? Kan baru juga. Aman? Ya boleh dikumpulkan ya sudah. Ini ya. Sambil yang lain mengisi, Bu Yuni bacakan refleksinya dari Mbak Keke. Nah, Mbak Keke itu hari ini merasa senang. Terus aktivitas yang disuka Mbak Keke adalah belajar tentang gaya gravitasi bumi. Hal baru yang dipelajari berarti gaya gravitasi bumi. Nah, esok hari dia ingin lebih baik tentang semuanya. Jadi ini mengisinya sesuai dengan perasaanmu. Gitu ya. Yang lembar penilaian diri diisi sesuai dengan pemahamanmu ya. Misalnya, saya memahami konsep gaya gravitasi bumi. Dicentang. Misalnya, sangat baik atau cukup, berarti dicentang saja. Itu kayak mengukur dirimu sendiri. Bu Yuni juga nggak tahu. Ampun? Oke, ini yang satu. Sudah, Bu. Sudah? Nama. Iya, dikasih nama. Mas Dirgam sampun? Oh, ini namanya, jangan lupa. Sudah, yang sudah bisa dikumpulkan ya. Benar ya. Kita tutup dulu. Semuanya sudah mengumpulkan? Mbak Naila duduk yang rapi. Sudah mengumpulkan ya lembar refleksinya. Ini refleksi belajar kamu hari ini. Nah, sekarang sebelum Bu Yuni menutup pelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang kita pelajari? Kesimpulannya apa? Kita hari ini tadi belajar tentang apa? Gaya gravitasi bumi. Kemudian selain itu, kita juga tahu bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi. Apa faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi gerak jatuh benda. Yang pertama tadi apa? Gaya gravitasi. Yang kedua, hambatan udara. Yang ketiga, luas permukaan. Oke ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.